Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan mata pelajaran Akidah Akhlak. Pada pertemuan yang lalu kalian sudah Pak Guru jelaskan tentang media sosial. Maka pada pertemuan ini kalian simak video pembelajaran ini baik-baik, yaitu tentang adab menggunakan media sosial. Nah, yang pertama, media sosial dalam pandangan Islam. Ajaran Islam terkait etika, kesopanan bermedia sosial itu sudah ada. Setidaknya terdapat beberapa etika dalam bermedia sosial. Antara lain kalian perhatikan anak-anak, yang pertama adalah tabayun. Apa itu tabayun? Tabayun itu adalah cek dan recheck. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 disebutkan panduan bagaimana etika serta tata cara menyikapi sebuah berita yang kita terima. Yaitu kalian perhatikan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Surat Al-Hujurat ayat 6. Nah, Quraisy Shihab menerangkan bahwa ada dua hal yang patut dijadikan perhatian terkait ayat tersebut. Yang pertama, pembawa berita, dan kedua, isi berita. Bahwa pembawa berita yang perlu ditabayun dalam pemberitaannya adalah orang fasik, yaitu orang yang aktivitasnya diwarnai oleh pelanggaran agama. Jadi orang fasik itu suka melanggar aturan-aturan agama. Yang kedua, menyangkut isi berita. Penyelidikan kebenaran sebuah berita menjadi perhatian khusus dalam ayat tersebut. Penyeleksian informasi dan budaya literasi adalah komponen yang tidak bisa diabaikan. Jadi tradisi mudah meng-share berita tanpa melakukan penyelidikan secara mendalam itu tidaklah dibenarkan dalam Islam. Maka perlu kita semuanya, jika mendapat suatu berita, perlu tabayun, cek dan recheck. Kemudian etika yang kedua adalah menyampaikan informasi dengan benar. Jadi Islam juga mengajarkan membuat opini yang jujur, yang didasarkan atas bukti dan fakta, lalu diungkapkan dengan tulus, tidak merekayasa atau memanipulasi fakta, serta menahan diri untuk tidak menyebarluaskan informasi tertentu di media sosial yang fakta atau kebenarannya itu belum diketahui secara pasti. Nah, istilah ini disebut qaul zur, yang berarti perkataan buruk atau kesaksian palsu. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika wa may yu'adzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih. Wa ukhilat lakumul an'amu illa ma yutla alaikum
Fajtanibur rijsa minal ausani wajtanibu qaulaz zur. Artinya demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. Nah, ini perlu digarisbawahi. Perkataan perkataan dusta ini harus dijauhi. Baik, ya, etika yang ketiga di dalam bermedia sosial adalah haram menebar fitnah, kebencian, dan lainnya. Nah, ini Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga keagamaan tentu tidak bisa berdiam diri, ya, melihat perilaku masyarakat dalam menggunakan medsos yang selain berdampak positif juga menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan, ya, seperti yang telah dijelaskan di atas, ya. Bertolak dari fenomena, ya, penyalahgunaan medsos itulah MUI merasa tergugah sehingga mengeluarkan Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 itu mengenai hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Nah, anak-anak, di dalam fatwa itu, ya, ada 5 poin larangan menggunakan medsos apa saja. Yang pertama, melakukan ghibah, ya, fitnah, namimah. Nah, ini dilarang. Ya, namimah itu adalah adu domba dan menyebarkan permusuhan. Yang kedua, melakukan bullying. Apa bullying itu? Ujaran kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, ras, antar golongan. Ya, tidak boleh. Yang ketiga adalah menyebarkan hoaks serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup. Nah, yang keempat, menyebarkan materi pornografi, ya, kemaksiatan dan segala yang terlarang secara syar'i. Dan yang kelima, menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai dengan tempat atau waktunya. Nah, ini larangan, ya, sesuai dengan fatwa MUI di dalam menggunakan media sosial. Kemudian etika yang D atau yang keempat, media sosial itu digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar yang menjamin dan mengatur kebebasan ekspresi. Nah, kebebasan berpendapat itu seringkali, ya, anak disalahgunakan untuk membuat fitnah, kemudian opini palsu, dan menebar kebencian yang sering diutarakan melalui media sosial. Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 14 meminta agar setiap umat atau manusia itu membela apa yang baik dan benar. Bagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nih, kalian camkan, ya, etika yang keempat ini, ya. Jadi media sosial digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Kemudian etika yang E atau yang kelima, tidak digunakan untuk mengolok-olok orang lain. Nah, ini sebagaimana, ya, disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, ya, ayat 11, panjang sekali, ya. Yang intinya bahwa anak-anak dalam ayat ini kita semuanya dilarang untuk mengolok-olok dengan merendahkan satu dengan yang lainnya, ya, kemudian suka mencela, memanggil orang dengan gelaran yang
mengejek. Ya, ini dilarang ya. Demikian juga ketika bermedsos pun dilarang untuk hal-hal seperti itu ya. Kemudian etika yang F adalah menyebarkan kebencian dan membuat berita palsu atau hoax. Jadi kaum beriman diminta untuk tidak memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas. Jadi kalau kita membenci ya sembahan yang lain, maksudnya mengolok-olok, memaki, maka mereka pun akan memaki sembahan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini disebutkan di dalam surat An-Nur ayat 4. Nah, ini ya. Di ayat lain ya, surat An-Nur 112, Allah menjadikan yang suka berbohong atau memberi atau menyebarkan informasi palsu demi kepuasan diri sendiri merupakan kelompoknya sebagai musuh para nabi. Ya, inilah anak semuanya ada 6 ya tentang etika bermedia sosial. Kalian baca-baca lagi di Google LKS kamu atau diputar lagi video tayangan ini ya, agar supaya kalian bisa lebih paham. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.